yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kemuliaan nih, kemuliaan amanah itu dari Allah, penghargaan dari Allah. Saya utarakan pada langit, bumi, gunung, semuanya menolak, berat amanahnya. Manusia sampai sing pesek-pesek nih, ireng-ireng pesek-pesek, besak-besak, sangat kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar zolim, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh, kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Jadi kita manusia makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Karena kita diberi kemuliaan oleh Allah, amanah. Pertanyaannya, ma tilkal amanah allati ardahallah alal alam warfaduha wa hamalahal insan. Amanah apakah itu yang langit bumi gunung menolak tapi manusia menerima? Ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit suci. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Hatta Rasulullah gak bisa ngurangin, gak bisa nambahin. Apa itu? Agama. Apa? Agama isinya dua, akidah dan syariah. Maka pertama amanah yang melekat pada diri kita adalah bagaimana kita mengemban amanah diniyah, memperjuangkan, mengembangkan, mendalami, mempertahankan, memperluas agama kita. Itu amanah muqaddasah ilahiyah samawiyah. Akidahnya ayo kita pertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya semua mazhab Islam itu dalam rangka membela akidah sebenarnya. Mau Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahamiyah, Syiah, Khawarij, nawaitunya itu membela akidah, nawaitunya. Tapi yang paling muwafaq, yang paling benar insyaallah adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya lahirnya mazhab itu karena demi membela akidah. Jangan dikatakan kafir, enggak. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij enggak kafir, enggak. Semuanya dalam rangka membela akidah. Hanya ada yang kita terima, ada yang tidak. Kita menerima mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, bahwa Allah punya sifat yang wajib berapa? Yang keras sampai berapa? Yang mustahil? Yang wajib nomor 1? Loro, telu, papat, 5, 6. Jadi Ahlussunnah Jamaah udah hafal, harus hafal nih sampai mati, sampai mati. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai sudah. Selesai udah. Tinggal memperdalam, mengkaji, ayo baca kitab ilmu kalam silahkan. Tapi pada prinsipnya itu. Yang kedua syariah. Syariah kita mengikuti mazhab Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 di Gaza, wafat tahun 204 di Fustot Kairo tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54, tua saya 71, Imam Syafi'i hanya 54. Bapaknya Gus Dur 39. Kewah Dasyim itu. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Dah. Menurut Imam Syafi'i, memahami syariat Islam harus berdasarkan bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Apa? Bayan satu, ilahi Quran. Harus paham Quran kalau mau memahami syariat Islam. Kedua, bayan nabawi, apa? Hadis. Kalau diterangkan rinci 2 tahun dikira gampang apa? Macam-macam ayat Quran, macam-macam hadis.
Yang ketiga, bayan akli, kecerdasan, pemahaman akal. Akalnya para ulama bukan akal sampean. Akal terasi orang iwakasin lah. Akalnya ulama ada dua. Akal kolektif rame-rame namanya ijma. Memutuskan persoalan namanya konsensus. Akalnya ulama individual sendiri-sendiri namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iknai, khitabi. Nah itu aja lah, nggak usah dalam-dalam. Dengan adanya qiyas melahirkan namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan qiyas. Dari Sapina sampai Majmu, Muhadzab, Mahali ya, Mahali 40 jilid, Majmu 40 jilid. Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari bayan akli, yaitu isinya adalah ijma dan ya, paham boten. Wes beres. Amanah pertama itu. Amanah yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah. Apa? Yang bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Kita diberi kemuliaan oleh Allah, dipercaya agar kita ini kreatif, cerdas. Oleh Allah dibebaskan. Sudah barang tentu bukan agama, bukan. Ada 2. Ada berapa? 1 namanya thaqafah, 2 hadharah. Apa nomor 1 apa? Civilization, peradaban, ilmu, pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, budaya, itu namanya thaqafah. Kadang-kadang kita ngisin-ngisinakan, kita ini masih memalukan. Kotor, jorok, nggak tertib, kalau ngantri nggak sabar. Di Jepang sana Pak, di Jepang agamanya nggak jelas, agamanya thaqafahnya luar biasa. Tidak ada satu puntung rokok pun di jalan. Tidak ada rebutan antri, nggak ada rebutan tuh antri yang datang belakang di belakang. Nggak ada, tertib, teratur. Jepang contohnya, New Zealand juga begitu. Pejabatnya tidak ada korupsi. Bukan takut Gusti Allah, nggak ngerti Gusti Allah, bukan. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka, orang Jepang nggak ngerti neraka tuh apa neraka. Malu. Kalau saya korupsi, ketahuan, istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu, ipar-ipar, keponakan-keponakan, Pak D, Pak Li malu. Jadi kalau saya korupsi malu, bukan dosa, neraka, enggak. Yang punya gitu malah tukang korupsi malah. Takut neraka, takut Gusti Allah, malah korupsi. Orang Jepang nggak takut Gusti Allah, nggak takut neraka, tertib, bersih. Mereka heran di Indonesia polisi, jaksa, hakim bisa disuap. Heran. Di Indonesia dalam tempel, heran. Itu yang namanya thaqafahnya sudah maju namanya. Apa namanya? Agamanya, amanah yang pertama tadi agama nggak jelas orang Jepang. Tapi thaqafahnya sudah maju, mutsaqqaf. Terutama pendidikan. Sudah disinggung banyak oleh Kangmu tadi. Mari kita jangan ketinggalan. Ya Allah, kita ini cuma bisa memakai. Pakai listrik, yang bikin listrik bukan kita. Pakai mobil, walaupun mobilnya bagus, yang bikin mobil bukan kita. Pakai iPhone, Google, YouTube, Instagram, ya kita yang bikin. Kita yang bikin, bukan. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, gedung bagus-bagus, Emirat, Burjul Al-Nahyan, paling tinggi sedunia, yang bikin siapa? Bukan orang Emirat. Jangankan itu, Masjidil Haram, bukan orang Saudi yang bikin, orang Turki itu, insinyur dari Turki semuanya. Yang bikin terowongan, bikin jalan bagus-bagus di Saudi, bukan orang Saudi. Karena mereka punya uang. Jadi thaqafahnya mereka masih terbelakang. Walaupun gedungnya bagus-bagus, thaqafahnya masih terbelakang. Ayo, pendidikan tidak ada ujung batas akhirnya.
Masih sangat jauh, kita ini ketinggalan jauh. Kenapa? Nah ini ceritanya gini ceritanya. Belanda melarang kita sekolah. Orang Islam sekolah dilarang. Yang Kristen sekolah, yang Kristen. Yang non-Muslim. Tahun 1902, tahun berapa? 1902, boleh. Belanda memperbolehkan, silakan sekolah, silakan, ayo sekolah. Nah, sing engkau bakal dari Muhammadiyah pada sekolah. Sing engkau bakal dari NU, dulu kan Muhammadiyah, belum ada NU belum kan? Sing bakal engkau calon dari Muhammadiyah sekolah. Sing engkau bakal dari NU haram sekolah. Ayah saya aja haram sekolah, ayah saya baru. Kiai belakangan kan ya, apalagi kiai dulu. Ayah saya dengan sekolah haram masih, masya Allah. Pakai celana pendek haram. Apalagi campur lanang wadon walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil SD, lanang wadon campur, laki perempuan haram. Coba. Jadi begitu merdeka yang sudah lumayan maju, terus terang saja Muhammadiyah. Kita baru mulai ada rata-rata baru mulai ada anaknya Kiai NU tamat SD tahun 56. Baru ada anaknya orang NU tamat SMP SMA tahun berapa? Ditambah 6 lagi. Tahun 62. Baru 3 tahun lagi 65 BA, Zamroni BA, Asnawi Latif BA. Pada demonstran baru. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai. Jadi ceritanya begitu, mengapa kita ketinggalan? Karena kita dulu mengharam sekolah Belanda. Nulis dari kita. Ya Allah. Walhasil itulah ceritanya seperti itu. Nah, sakofah harus kita kejar dari ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah saya saksikan Kempek, Gedongan semakin maju. Yang paling cilaka kalau pondok tadinya maju kemudian merosot. Itu yang paling cilaka itu. Alhamdulillah kalau Gedongan semakin maju ya. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Diterjemah enggak? Bisa ngerti kan? Diterjemah. Wasyarul alamin, sejelek-jeleknya orang hanya mengandalkan bapak tua. Saya cicit yang Kiai Said Gedongan. Kiai Said alim, sakti, tegas, keras. Saya cicitnya. Itu toh yang jadi andalan. Saya turun Sunan Gunung Jati. Gunung Jati ya Sunan, ente gombal. Gombal itu serbetnya, serbet meja, serbet WC. Bahasa ide hebat, ente cicitnya. Mbuh, durung karuan itu. Paham betul. Jadi wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama nafsi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia turunannya orang besar, dia pun jadi orang besar. Gus Dur besar, putranya Kiai Wahid Hasyim besar, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari besar. Mbah Hasyim, Kiai Wahid, Gus Dur, tiga-tiganya orang besar semua ini. Bukan hanya mengandalkan bapak tua atau nenek moyang. Paham betul? Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau ada pesantren tadinya maju besar, di sini ngaji Jamu Jawame, sini ngaji Ihya, sini ngaji Ibnu Katsir tafsirnya dulu, sekarang sepi, bubar santrinya. Itu artinya macane jadi monyet. Masyaallah. Mudah-mudahan Gedongan tetap macan lah. Walaupun cilik-cilik ya. Alhamdulillah, Kempek walaupun cilik-cilik macan kabela. Enggak sering jadi monyet. Kalau bubar, ada pesantren yang dulu hebat sekarang bubar, berarti macannya jadi monyet. Ya Allah. Itu namanya sakofah. Yang kedua, ini dikasih cerita saja. Kalau saya cerita bagaimana dulu orang pinter-pinter, Masya Allah. Dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacar Al-Khisbah, Abu Bakar Ar-Razi.
Orang pertama menemukan menggagas matematik Jabir bin Hayyan. Yang pertama gawe angka 0 dulu 10 itu X. 10 itu apa? X. 20 X yang loro. 100 X yang 10. X 10 100 artinya. Abu Yusuf Al-Khwarizmi pertama kali orang menggagas 0. 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0. Udah. Coba kalau 1000 X-nya berapa itu? Dulu X 10 itu X. Ya kalau 1000 berapa itu? 100 ya. Masya Allah. Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang menggagas 0, sifir, 0. Yang menggagas kacamata Hasan bin Haytham. Yang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Terbang berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kayak naken, terbang kayak naken, sabendino terbang, jatuh mati. Tapi yang pertama kali orang terbang adalah Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menggagas navigasi untuk mencari arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, namanya alat apa namanya? Navigasi. Pesawat mau ke Surabaya dari Jakarta, pencet, pasti ke timur. Mau ke Medan, pencet, pasti ke utara, gak akan kesasar. Kecuali rusak alatnya. Dan navigasi. Yang pertama sekali gawe kuno, gawe navigasi ku Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengelilingi benua Afrika. Tahun 1450 menginjakkan kakinya di India Barat, kota Kalikut, menggunakan alat bikinan orang Islam Ahmad bin Majid. Jadi sekarang sudah saatnya ulama harus pinter-pinter. Kemudian peradaban Islam turun, muncul lagi di abad ke-10 Ibnu Khaldun. Abdurrahman Ibnu Khaldun itu pertama muncul lagi setelah merosot peradaban, ulamanya mulai mandeg, nggak cerdas, muncul lagi orang cerdas namanya Abdurrahman bin Khaldun menggagas ilmu sosiologi. Jadi bapak sosiolog adalah Ibnu Khaldun dan seterusnya. Dah, kalau kita lihat hadis tolabul ilmi apa? Faridotun, pinter itu wajib. Jadi pakai bodoh, dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh, yang keras bodoh. Oh jadi saya kumpul dengan orang dosa-dosa semua ini. Nah, yang kedua, amanah yang kedua, yang insaniyah, dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat apa itu? Gaya surat apa? Surat apa? An-Nisa. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Pak. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang kita mati harus meninggalkan anak cucu yang sejahtera, mapan, kaya. Quran. Jadi kalau kita melarat, dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam, nikel, batu bara, boksit, mening, besi-besi, emas, berlian, gas, minyak, sebenarnya harus dimiliki oleh Gedongan, Pempek, Buntet, Arjonangun, Babakan, Lirboyo, Gasek. Tapi malah yang punya bukan kita, berarti dosa nggak itu? Dosa. Kata Al-Quran yang punya harus orang soleh-soleh. Sebenarnya ya, yang paling ideal, tambang itu dikelola oleh BUMN. Seperti Pertamina kan BUMN tuh, gas, minyak. Nah, nikel, batu bara, boksit, biji besi, mening, negara juga yang mengelola. Nanti turunannya mau jadi aki, mau jadi sendok, mau jadi apa, swasta. Sekarang enggak. Swasta asal bisa main dengan menterinya, langsung tanda tangan 10.000 hektar tambang. Ini lagi berapa? 5.000 hektar. Yang ini berapa ini? 500.000 hektar. Siapa? Paham betul? Ideanya seperti minyak itu. Nikel, batu bara, semua juga harus negara yang punya negara. Yang mengelola negara, yang nambang negara yang nambang. Mengko swasta bagiannya yang membuat turunan dari
bahan mentah itu. Nikel dari aki, timah dari sendok, jadi pegangan pintu. Walhasil turunannya tambang-tambang itu. Nah oleh karena itu, mari kiai harus kaya. Harus apa kiai? Harus apa? Kaya. Jangan menjadi ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang gede dhuwur. Kanjeng Nabi Mi'raj ada orang gede dhuwur, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, keropos. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, ku sapa iku Jibril? Gede dhuwur mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan. Jadi kita harus mandiri. Kita harus usaha keras. Sama saja ibadah. Ilmu ibadah, cari membangun kesejahteraan juga ibadah. Sugih wajib, melarat dosa. Temenan. Beli guyon. Sayyidina Utsman kaya raya. Pernah sedekah gandum 700 diangkut 700 onta, bu pirang karung. Syekh Abdul Qadir Jilani orang kaya, punya wakaf di Mesir 10 hektar. Syekh Abdul Qadir Jilani. Abil Hasan Syadzili orang kaya, santrinya pengikutnya 6.000 dijamin. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki baru wafat tahun 2004, santrinya 700. Putra-putranya Mbah Mun, santri Said Muhammad semuanya ditanggung oleh Said Muhammad. Makan, minum, kesehatan, pulang kasih tiket. Kira-kira ada nggak kayak gedongan yang itu ya kira-kira? Kenapa? Said Muhammad kaya, punya hotel di Kairo, Al Husain di Medan Husain, menjamin santrinya. Ya, kalau melarat, masya Allah, pakaiannya sarung kecap gajah duduk, sandalnya lili, minyaknya misik, masya Allah, kopi ireng campur coklat. Iku pakaiannya ngomong kan, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat, farhamuni. Pakai pakaiannya kok tas digawa ngalor ngidul, duduk colak, delsi, samsonat, duduk. Anak tulisan yang pojok, musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Ayo kita bangun hadarah, gitu ya. Jadi sugih wajib, melarat. Wah, jadi ini lagi tengah-tengah untuk dosa-dosa kabeh gitu. Wong sugih karo melarat, ya Allah, jauh sekali. Pada sholatnya, podo maca Qur'annya, podo wiridnya, podo istighosahnya. Yang sugih, zakat, infak, jariah, sedekah, wakaf, hibah, nazar, sing melarat. Tiap tahun haji, furoda. Haji sekarang asal bayar 350 juta berangkat. Gak ngantri lagi, namanya furoda namanya. Ayo, saya melarat, masa bisa, wong sugih bisa. Tiap bulan umroh. Wong melarat. Jadi sugih kalau melarat bagus nanti. Bagus sugih. Oh, enggak. Yang terakhir, ini yang terakhir sebenarnya bukan nggak begitu penting juga sih, tapi nggak begitu penting sebenarnya. Apa? Amanah sia-sia. Apa? Sejak Odela nomor 1 nggak akan. Selamanya sejak dulu sampai sekarang antara santri dan non santri terjadi suraatil hadariyah, class civilization antara santri dan santri. Yang bukan santri Pak, yang bukan santri pasti bisa dengan santri. Hanya beli senengnya macam-macam. Orang sing nemen sengit, ya nggak simpati gitu aja lah. Tapi orang yang bukan santri pasti benci santri. Benci, ada yang nemen, ada yang tidak. Nah, kalau santri, insya Allah kita selalu istiqamah, terutama di Jawa bagian utara, Banten, Jakarta, Cirebon, Rembang, Lasem, Gresik, Surabaya. Jadi kan kidul, jangan kidul nih.
tapi ya. Turunan Banten ya, turunan Banten jangan ya, turunan Banten tapi ini turunan Banten. Ya, Tegal, Pekalongan. Pokoknya kalau yang namanya santri ya santri lah. Abdullah, Muhammad, Ahmad, Mustafa, senajan Bupitru beliau lah namanya santri namanya. Pakai sebelah kidul, namanya gitu lah. Cari sendiri namanya Selamanya orang yang tidak santri dendam pada santri. Karena hilangnya Majapahit dikalahkan oleh Demak. Dari situ mereka nggak akan lupa. Hilangnya kebesaran Jawa dikalahkan oleh Demak. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Jawa kalau doanya santri dulu tapi kalau santri sekarang drobos itu Masya Allah. Doanya sama, bacanya sama. Kalau kiai dulu mujarab, kalau kiai sekarang drobos. Itu tadi tuh sebabnya kesering bikin proposal. Sebabnya. Doanya agak mujarab. Jadi, tapi bagaimanapun kita orang santri, bagaimanapun, ayo kita perjuangkan berhasil meraih politik dengan thaqafah ilmiah, thaqafah ma'hadiyah, thaqafah pesantren, peradaban cara berpikir pesantren. Paham bukan? Alhamdulillah di Indonesia ini kita luar biasa, punya budaya yang luar biasa. Pengajian di Timur Tengah nggak ada, betul wonten pengajian. Ada Maulid Nabi tadi di pusat, di Mesir dipusatkan di apa? Di Idrisiyah itu, di Adarisa apa namanya? Adarisa ya. Darosah, kumpul KB sekali itu saja. Di sini siap RT muludan. Iya, mubalek sampai habis tanggalnya. Sing pinter, yang nggak pinter, yang wes punya laris semuanya. Saking melayani masyarakat, mauludan, syukuran, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hal bihalal, tahun baru Hijriah. Ya Allah, sunatan pengajian, kawinan pengajian. Di Timur Tengah nggak ada. Gaya pesantren dengan gampang. Di Timur Tengah nggak gampang. Di Saudi mau bikin pesantren, sampai bonyok nggak akan bisa. Nggak bisa. Izinnya nggak akan keluar. Di kita di sini monggo nggak pesantren. Ada apa lagi? Sowaning kiai, gerudu-gerudu sowaning kiai. Hanya di sini di Indonesia. Di Timur Tengah paling setahun 2 kali. Di kita nggak hanya setahun 2 kali. Tiap saat sowan karo kiai, gimana? Ini namanya Islam Nusantara. Nih, kalau mau cerita dikit. Khalifah Ottomaniyah di Turki, la haula wala quwwata. Enggak bisa apa-apa. Wilayahnya dicaplok oleh penjajah. Indonesia dijajah Belanda. Khalifah Turkinya angkat tangan. Wes. Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai prediksi, nubuat, mempunyai waskito. Ini nanti khilafah akan bubar. Sistem khilafah akan bubar. Kalau nanti sistem khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Indonesia, negeri Jawi, Indonesia lah, negeri Jawi ini, kalau nanti jadi negara sendiri tanpa ada sentral di mana khalifah nggak ada, jangan menjadi masyarakat yang tidak semangat beragama, sekuler, kalau bahasa sekarang sekuler, aja sampai tidak semangat beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari menerima kenyataan konsep negara nasionalisme, negara nasional kebangsaan bukan negara agama, tapi negara nasionalis yang religius. Maka Hasyim Asy'ari tahun 14 menghentikan hubbul waton minal, terjemahnya apa itu? Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Betul. Tahun 1924 khilafah di Turki bubar. Terakhir khalifahnya Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Yang membubarkan namanya Mustafa Kemal Atatürk. Berdiri negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Nama nggak boleh Arab.
Kita ini bukan orang Arab, kita ini orang Turki. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Khadijah nggak boleh, Cetice. Ya, Ali Alija, Ayub Eop. Kita ini bukan orang Arab katanya. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan oleh Sultan Ataturk. Mau haji terserah, mau enggak terserah. Negara tidak memfasilitasi. Dilarang pakai kopiah putih di luar masjid, apalagi gamis. Dilarang pakai sound system. Malah di Ankara ibu kota baru, pindah dari Istanbul ke Ankara ibu kotanya, azan pakai bahasa Turki. Itu Mustafa Kemal Atatürk itu. Turki merdeka jadi negara. Liane pribadi liane. Liane bekas wilayahnya Utsman. Ya terserah kamu sana. Berjuang sendiri-sendiri sana. Maka umat Islam waktu itu kehilangan induk. Pernah ada pertemuan di Al-Azhar tahun 24 itu. Ingin membalikkan lagi khilafah. Ulama dari India, Pakistan lah. Kalau sekarang Pakistan, India datang, Saudi datang, kumpul, musyawarah. Siapa yang berhak jadi khalifah? Dan di mana ibu kotanya? Bagaimana cara milihnya? 2 hari 2 malam. Ittafaqu ala alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan. Gak berhasil. Dah, akhirnya lahirlah pertama kali partai politik nasionalis yang melawan penjajah, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Nasionalis Sosialis Sekuler. Pendirinya orang Arab Kristen, orang Damaskus tapi Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq mengkader pemuda-pemuda Arab. Hasan Bakar dari Irak, Abdul Karim Qasim dari Suriah, Sa'ad Zaghloul dari Mesir, Habibur Gheba Tunis, Abdul Salam Jalud Libya, dari Sudan Ja'far Numeri. Ini semua yang saya sebut namanya ini tokoh-tokoh nasionalis Arab, bukan tokoh agama. Bukan? Paham betul. Nanti akan diganti oleh generasi sudahnya. Saddam Hussein Irak, Hafid Assad Syria, Jamal Nasir Mesir, Muammar Gaddafi Libya, Habibur Gheba Ja'far Numeri. Ini yang saya sebut namanya bukan tokoh Islam, bukan pejuang Islam, pejuang nasionalis. Nah, orang Islam baru sadar, iya ya, kita harus punya partai. Tahun 37 berdirilah partai Islam pertama, namanya Ikhwanul Muslimun, yang mendirikan ulama Azhar, Ahlussunnah wal Jamaah moderat, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dah berjuang, bikin cabang di Sudan, bikin cabang di Suriah, Ikhwan Muslimun di Mesir. Ayo bangkit, orang Islam harus bangkit, ayo bangkit. Di Mesir namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini berjuang, bukan begini caranya bangkit, bukan. Yang saya maksud bangkit bukan ini, bukan bunuh-bunuh gitu, bukan. Kamu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Tahun 42, 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna terbunuh. Gantinya, dan nih, gantinya nih, kudu hati-hati. Gantinya nih, kudu hati-hati, gantinya. Gantinya Sayyid Qutb. Bukan Al-Azhar, tapi Cairo University. Bukan ulama, jurnalis, tapi yang alim sih. Jurnalis, bukan ulama pada dasarnya, bukan. Beliau pertama kali menggagas, ini luar biasa cerdas, memang cerdas. Menggagas apa? Bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, primitif, terbelakang. Bukan. Kata Sayyid Qutb, jahiliyah adalah sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Bukan, jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, bukan. Sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Komunis, sosialis, kapitalis, nasionalisme, jahiliyah. Karena nasionalisme datang dari Ernest Renan yang mengkonsep negara nasionalis. Siapa namanya? Ernest Renan dari Prancis tahun 1895. Hasyim Asy'ari menerima Hasyim Asy'ari nasionalisme asal religius. Sayyid Qutb menolak. Jadi kalau Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman, Sayyid Qutb mengatakan hubbul watan minal jahiliyah. Tahun 65 mencoba kudeta Jamal Nasir, gagal. 6 tokoh ikhwan digantung di Tahrir Square.
Said Qutb, Zaki Muhandis, Ashmawi, Hasan Hudaybi, dan seterusnya. 6 orang tokoh ulama Ikhwan digantung, ditonton tahun 65. Ikhwan dilarang, babat. Ya. Tahun 69 muncul lagi yang lebih keras daripada Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa namanya? Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Semua orang kafir kecuali dia nggak kafir, kecuali mereka yang kafir. Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar kafir. Ulama-ulama hufadzul Quran, Turki Sufiyah, kafir, semuanya kafirin. Karena menerima nasionalisme, negara kebangsaan. Hanya mereka yang tidak kafir. Mereka membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, membunuh Menteri Agama Dr. Husain Al-Dhahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Yang ketiga puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Anwar Sadat dibunuh, Husni Mubarak jadi presiden, mereka dihantam, nggak habis juga, nggak habis. Sembunyi di Sinai. Di antara sembunyi namanya Ayman Al-Zawahiri. Lahir Al-Qaeda di Afghanistan melawan Soviet. Ayman pergi ke sana bergabung Al-Qaeda. Itu sedikit cerita tentang terorisme biar tahu. Al-Qaeda berdiri melawan, asal mulai melawan Soviet, didirikan oleh Amerika, dilatih oleh Amerika, yang danain Raja Fahad. 450 juta dolar habisnya. Ya, bagaimana cara ngebom, bagaimana cara rakit bom, dilatih lah. Dah. Soviet lari, kalah. Al-Qaeda malah memusuhi Amerika. Bosnya sendiri malah dimusuhin, bosnya yang melatih perang tadi. Datang lagi yang lebih keras lagi, namanya ISIS atau Daesh. Pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi. Umur 22 tahun, dari Jordan, hidupnya di Tel Aviv. Maka ISIS 100% made in Israel. Sampai sekarang jaringan terorisme di Indonesia ada 2. Ada Ansar Tauhid, non muslim boleh dibunuh, gereja boleh dibom, Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Ghufran, Mukhlas, Ali Imran, Musamudra. Ada Ansarud Daulah, kita ini boleh dibunuh semuanya. Yang menusuk Pak Wiranto, yang menusuk polisi lagi sholat di Blok M. Pokoknya kalau yang dibom itu masjid atau lagi ngaji, Ansarud Daulah. Kalau yang non muslim namanya, yang dibom non muslim namanya apa? Ansarud Tauhid, JAT dan JAD. Termasuk juga Az-Zaitun, agak bau-bau JAT juga Az-Zaitun itu. Jangan kan modok ya? Modok kan anak Zaitun. Itulah cerita. Sampai sekarang belum habis. Jaringan Afghanistan, Filipina Selatan, Poso, Bima, NTB masih ada sampai sekarang. Baru-baru saja Densus 88 nangkap berapa? 8 orang ya? 8 orang dari Sukoharjo dan sekitarnya. Itulah cerita tentang terorisme, tantangan kita di depan mata kita. Dulu terorisme di Afghanistan jauh. Sekarang di mana? Sekarang di mana sekarang? Di kita sini, di sini kita, dengan kita hidup bersama kita. Jadi bukan lagi di Afghanistan atau di jauh di sana. Di sini terus sudah ada, ini sudah sulit untuk diberantas, untuk dihilangkan, sulit sekali. Nggak bisa sekaligus bisa dihilangkan. Oleh karena itu sekali lagi hal-hal yang seperti ini perlu apa tadi? Untuk menghadapi tantangan ini perlu apa? Apa tadi? Takwa, amanah sia-sia. Paham betul? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat apa ya? Surat apa ya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Antul a'laun, menang. In kuntum mu'minin, kalau Anda betul-betul orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah sing keras jangan kerasa. Menang. Mudah-mudahan dengan haul ini insya Allah kita masih semangat untuk membangun masyarakat Islam yang mutaqqaf dan mutahaddir, berperadaban dan bersejahtera, berkebudayaan. Wali Songo dulu cara dakwanya tathqifus sya'b,
membangun peradaban masyarakat supaya bersih, bermartabat, ngerti aturan. Begitu cara dakwanya Wali Songo dulu. Oleh karena itu kiai-kiai pesantren kalau bikin pesantren nggak terkenal namanya. Gedongan, namanya Saidi aja, nggak apa-apa. Kempek, babakan apa namanya? Babakan namanya apa? Al-Salafiyah. Tebuireng nggak terkenal namanya. Tebuireng terkenal desanya. Denanyar, Tambak Beras, Sidogiri, Rembang, Sarang, Tegarejo, Cipasung, Aran desanya yang terkenal. Nama pesannya nggak terkenal, nggak apa-apa. Itu menunjukkan betapa kiai-kiai dalam rangka tasqifus sya'ab, memajukan peradaban di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak usah nama pesantren terkenal, yang penting desanya bisa terangkat. Orang semua tahu, orang Cirebon, Indramayu, Majalengka lah, tahu Kempek, tahu Buntet, tahu Gedongan, Balai Rantai, Babakan, tahu semuanya. Desanya yang diangkat, bukan nama pesantrennya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.